Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Misin hari ini? Iya, berjumpa kembali pada awal pekan, yaitu hari Senin yang barokah insya Allah. Nah, Misin selalu doakan kalian selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk ke subtema 4 pembelajaran 1. Apa aja yang akan kita pelajari, yaitu sama keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, pembagian bilangan, karya dari bahan alam. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Baik, lihat bukumu halaman 119. Ya, mari kita simak. Rekreasi itu menyenangkan. Pikiran menjadi segar karena bisa melepas lelah. Rekreasi yang aman dan nyaman membuat bahagia banyak orang. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Ya, perhatikan ya, Nak. Berwisata ke Pantai Pangandaran. Ino dan keluarga akan berwisata ke Pantai Pangandaran. Mereka pergi naik kereta api ke Bandung. Dari Bandung, perjalanan dilanjutkan dengan bus menuju Pangandaran. Ino, ayah, ibu, dan Arin berangkat dari stasiun. Mereka berangkat pagi hari. Ibu, Ino, dan Arin menunggu ayah membeli tiket kereta api. Ayah membeli tiket untuk 4 orang. Ino dan keluarga naik ke kereta api. Ino dan Arin duduk sebangku. Kereta pun berangkat. Kereta berjalan perlahan lalu semakin cepat. Halaman 120 ya, Nak. Oke, setelah membaca cerita isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Nih, di kotak ada kereta api, pantai, ayah, pagi hari, penumpang. Yuk kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Ino dan Arin pergi berwisata ke pantai. Betul. 2. Keluarga Raka berangkat pada pagi hari. Good. Nomor 3. Mereka pergi dengan menggunakan kereta api. Yap. Nomor 4. Titik-titik membeli tiket kereta api untuk 4 orang. Siapa? Ayah. Betul. Nomor 5. Kereta api berangkat setelah semua penumpang naik. Betul. Baik. Oke, yuk lanjut kita. Saat di dalam kereta api, Ino dan Arin duduk sebangku. Mereka berbagi bangku yang sama. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Nah, perhatikan yuk sifat pembagian dengan bilangan 1. Perhatikan contoh berikut nih. Semua penumpang kereta duduk dengan nyaman. Semua penumpang duduk di bangku yang berukuran sama. Berapa banyakkah penumpang yang dapat duduk di sebuah bangku? Nah, 2 penumpang menduduki sebuah bangku. Nih, 2 penumpang berarti dibagi 1 bangku. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, jadi sebuah bangku dapat diduduki oleh 2 penumpang. Perhatikan juga contoh berikut ini nih. Elis memelihara seekor kelinci. Elis memberi kelinci itu 3 wortel. Berapa wortel yang diterima kelinci itu? Jadi kelinci itu menerima 3 wortel. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3.
Oke, lanjut yang bagian B nih. Sifat pembagian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut nih. Ada gambar kue sama piring. Kuenya ada 6, piringnya ada 6. Perhatikan, ada 6 kue. Kue-kue itu diletakkan di atas 6 piring. Sama banyak. Berapa kue di setiap piring? Nah, pada cerita di atas, setiap piring akan diisi 1 kue. Berarti 6 piring dibagi 6 kue sama dengan 1. Nah, perhatikan baik-baik ya, seperti yang Misin pernah ajarkan sama kalian. Jadi, suatu bilangan, jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, contohnya 5 dibagi 1 sama dengan 5. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Dan seterusnya. Lalu berikutnya, sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke? Baik, di halaman 122, yuk kita kerjakan bersama-sama yang A. Coba selesaikan soal-soal di bawah ini. Nih, seperti tadi, Misin bilang, nomor 1, 4 dibagi 1 sama dengan? Iya, 4. Nomor 2, 8 dibagi 1 sama dengan? 8. 3, 10 dibagi 1 sama dengan? 10. Nomor 4, 13 dibagi 1 sama dengan 13. Nomor 5, 14 dibagi 1 sama dengan 14. Nomor 6, 17 dibagi 1 sama dengan 17. Nomor 7, 20 dibagi 1 sama dengan? Iya, 20. Nomor 8, 24 dibagi 1 sama dengan? 24. Pintar. Nomor 9, 27 dibagi 1 sama dengan? 27. Nomor 10, 39 dibagi 1 sama dengan? 39. Pintar semua. Oke, kita lanjut di yang bagian B. Selesaikanlah pembagian berikut. Ayo ingat-ingat. Nomor 1, 3 dibagi 3, 1. Betul. 6 dibagi 6, 1. 10 dibagi 10, 1. 19 dibagi 19 sama dengan 1. 22 dibagi 22 sama dengan 1. 31 dibagi 31 sama dengan 1 juga. 47 dibagi 47 sama dengan 1. 56 dibagi 56, 1. 65 dibagi 65, 1. Dan terakhir, 80 dibagi 80 sama dengan 1 juga. Good. Oke, ya sekarang halaman 123. Bacalah percakapan dan cerita berikut ini. Dengarkan. Apa yang akan kakak lakukan di pantai? Kakak akan berenang dan membuat istana pasir. Di mana kita akan menginap, Kak? Kita akan menginap di hotel. Berapa lama kita berwisata? Kita berwisata selama 3 hari. Di sepanjang perjalanan, Ino dan Arin juga bernyanyi-nyanyi. Mereka menyanyikan lagu bertema perjalanan. Lagunya Naik Kereta Api, ciptaan Pak Kasur. Sudah pada tahu belum? Dengarkan Misin ya. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun. Semua penumpang turun. Oke, baik. Nah, sekarang kamu bisa bernyanyi sambil menonton video yang akan Misin berikan.
terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Oke, baik. Yuk kita lihat bukumu halaman 124. Gimana tadi nyanyinya? Sudah bisa kan? Oke, dengarkan misiin. Ino dan Arin berencana mengumpulkan beberapa kerang. Kerang-kerang itu akan dibuat hiasan. Kerang-kerang akan diwarnai. Mari kita membuat hiasan dari kerang. Ya, ini hanya pengenalan saja ya, Nak. Jadi kalian belum praktekkan. Ya, kerang hias. Alat dan bahan. Kerang, cat air dan air secukupnya, kuas dan palet warna. Cara membuatnya. 1. Pilih cat air dengan warna yang kamu sukai. Campurkan cat dengan sedikit air. Buat larutan cat air yang kental. Oke, nomor 2. Dengan bantuan kuas, warnai kerang sesuka hatimu. Nomor 3. Bila ingin kerang berwarna-warni, lakukan langkah berikut. Pertama, beri satu warna dasar saja. Biarkan warna mengering. Selanjutnya, beri warna lain yang kamu sukai. Setelah mengering, warnai kembali sesuai keinginanmu. Nomor 4, bila selesai, simpan kerang di tempat yang kering. Jaga kerang dari percikan air. Bila terkena air, warna kerang akan luntur. Kita lanjut ke halaman 125. Ya, misiin baca dan kalian dengarkan ya. Di pantai, Ino dan Arin bermain dengan riang. Bermain di pantai memang mengasyikan. Namun kita harus berhati-hati. Bermain di pantai harus ditemani oleh orang tua atau orang dewasa. Jangan berenang jauh dari tepi pantai. Ombak di tepi pantai sangat kuat. Ombak dapat menghanyutkan hingga ke tengah laut. Jangan lupa gunakan pelampung. Setelah berenang, Ino dan Arin membuat istana dari pasir. Istana yang dibuat besar dan megah. Ino dan Arin senang bermain di tepi pantai. Namun mereka mematuhi aturan yang ada. Ino dan Arin juga ikut menjaga kebersihan di sekitar pantai. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke pembelajaran 2. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 yaitu keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dan aturan dan tata tertib. Are you ready? Yes, we are ready. Saat berwisata, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lingkungan bersih membuat nyaman para pengunjung. Seperti pada cerita berikut ini. Dengarkan misi Ina. Di Taman Bunga. Pergi berwisata sungguh mengasyikan. Kita dapat memilih berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Berwisata ke Taman Bunga juga mengasyikan. Taman Bunga tampak indah. Di sana ada banyak jenis tanaman. Beraneka bunga mekar dan wangi. Pohon besar tumbuh rindang. Taman bunga indah karena bersih dan rapi. Pengunjung tertib mematuhi aturan. Pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Pengunjung tidak merusak tanaman. Taman bunga terjaga keindahannya. Pengunjung merasa nyaman di taman. Pengunjung merasa senang di taman. Lanjut ke halaman 127, Nak. Yuk kita jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. Nomor 1. Di mana saja tempat-tempat untuk berwisata? Di mana? Iya, betul. Di pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Tulis ya, Nak. Nomor 2. Bagaimana keadaan lingkungan taman bunga? Gimana keadaannya? Iya, bersih dan rapi serta tampak indah. Nomor 3, siapa yang harus merawat taman bunga? Siapa, Nak? Iya, betul. Setiap pengunjung taman bunga. Nomor 4,
Apa yang dirasakan pengunjung saat berada di taman bunga? Merasa apa? Iya, nyaman dan senang. Nomor 5. Sebutkan cara merawat taman bunga bersama-sama. Gimana caranya? Iya, betul. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak tanaman. Yuk, kita lihat, perhatikan. Taman adalah salah satu tempat wisata yang menyenangkan. Perhatikan gambar di samping nih. Pada gambar terdapat banyak benda. Temukan benda-benda dengan wujud padat, cair, dan gas. Jelaskan pula ciri-cirinya. Oke, nah sekarang di bukumu ini ada lembar pertanyaan ya. Kamu isi, ini adalah menjadi tugasmu yang tadi tuh. Sesuai sama gambar, kamu amati gambarnya. Kamu tulis wujud benda padat, cair, dan gas. Mesin tunggu tugasmu ya. Terima kasih. Yuk, halaman 128 dibuka. Ya, cara menjaga lingkungan di tempat wisata adalah dengan mematuhi aturan. Patuhilah aturan di tempat wisata agar tidak terjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Nih, kita baca sama-sama ya. Yuk, pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Hari itu, guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung di taman bunga, Anto dan Bian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Bian. Karena bercanda, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasehati Anto untuk tidak bercanda lagi. Baik, agar kamu lebih mengerti, yuk sekarang kita kerjakan nih. Beri tanda checklist untuk sikap yang terpuji ya. Lalu beri tanda silang untuk sikap yang tidak terpuji. Bila aku berwisata ke taman bunga, maka aku akan A. Mematuhi aturan. Checklist apa silang? Iya, checklist. Nomor 2, memetik bunga di taman. Silang, betul. 3. C. Mendengarkan petunjuk petugas. Checklist. D. Tidak membuang sampah sembarangan. Checklist. E. Berlarian menginjak rerumputan. Silang. E. F. Mengantri sesuai giliran. Checklist. Yang G. Mencoret-coret batang pohon. Silang. Oke, baik. Halaman 130 dibuka juga lagi, nak. Ya, pilihlah kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat sesuai gambar. Jawabannya ada seluncuran, kakak tua, segar, pantai. Kita lihat yang pertama. Laila berwisata ke kebun stroberi. Udaranya sangat segar karena terletak di daerah pegunungan. Yang berikutnya, Reza asik bermain bola. Reza berlibur di pantai bersama ayah dan ibu. Selanjutnya pintar, yuk. Zaki pergi ke taman burung. Zaki asik memberi makan burung kakak tua. Betul, Zaki tidak takut burung itu hinggap di bahu. Terakhir, Ayunda senang sekali berwisata ke taman air. Ayunda suka bermain seluncuran. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mesin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.